Mengapa Allah meletakkan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di Taman Eden? Inilah Channel of Blessings. Kenapa ya Allah meletakkan pohon pengetahuan di Taman Eden? Mengapa Allah menempatkan manusia di dalam bahaya? Padahal ya, kalau saya jadi Allah, pasti saya akan menyingkirkan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu dan menyisakan pohon kehidupan, sehingga manusia tidak jatuh ke dalam dosa. Tetapi mengapa Allah justru meletakkan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini untuk menguji manusia? Dari sini sebetulnya segala masalah timbul. Saudara-saudari, kita perlu menyadari terlebih dahulu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang besar dan agung. Meskipun Allah berharap manusia memilih Dia, tetapi Allah tidak pernah memaksa manusia. Ketika Allah menciptakan manusia, Dia bukan menciptakan robot. Dia membiarkan manusia memilih. Dia tidak memaksa manusia memilih Dia. Dia menaruh manusia pada posisi yang bebas. Dia mempersilahkan manusia secara bebas memilih. Nah, alasannya adalah Allah kita adalah Allah yang besar dan agung. Dia adalah Allah yang memiliki daya tarik. Nah, untuk menyatakan daya tariknya ini, maka Allah perlu satu pembanding. Perlu ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, supaya manusia dengan kehendak bebasnya bisa memilih Allah yang adalah pohon kehidupan. Sehingga manusia dengan kehendak bebasnya bisa memilih Allah sebagai realitas dari pohon kehidupan. Nah, sebagai contoh nih saudara-saudara, misalkan ada seorang pemuda, lalu dia jatuh cinta kepada seorang gadis. Nah, pemuda ini membiarkan gadis ini memilih dia dari antara laki-laki lain. Sehingga apabila gadis ini memilih pemuda ini, maka kasihnya kepada pemuda ini benar-benar adalah kasih yang sejati dan tidak terpaksa. Begitu pula juga dengan Allah. Allah kita adalah Allah yang besar. Allah kita adalah Allah yang agung. Dia mau manusia dengan kehendak bebasnya memilih Dia. Karena itu Dia meletakkan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena kalau misalkan tidak ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, manusia mau nggak mau memilih Allah karena nggak ada pilihan lain. Tetapi karena ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka manusia dengan kehendak bebasnya memilih Allah, sehingga kasihnya kepada Allah ini adalah kasih yang sejati. Seolah-olah Allah berkata, jika kamu memilih aku, terimalah aku. Jika kamu mengasihi aku, terimalah aku. Tetapi jika kamu tidak mengasihiku, lupakanlah aku. Inilah alasan mengapa Allah menempatkan dua pohon di Taman Eden. Selain itu, saudara-saudari, kita perlu melihat bahwa dua sumber ini, yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, menyatakan bahwa di alam semesta ini ada dua sumber. Yang pertama adalah pohon kehidupan atau pohon hayat yang mewakili Allah sebagai sumber hayat. Allah mau menjadi hayat manusia. Allah mau manusia makan dari pohon hayat sehingga manusia bisa memiliki hayat Allah. Manusia bisa memiliki hayat yang kekal yang membawanya bisa mendapatkan hidup yang kekal di dalam Allah. Inilah kedamaian hati Allah. Namun di alam semesta ini juga ada sumber yang lain, yaitu sumber maut, sumber pemberontakan atau Satan yang dilambangkan dengan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sumber hayat sangat sederhana, yaitu pohon hayat. Dengan makan dia, menerima dia, menikmati dia, Anda akan memperoleh hayat yang ilahi dan kekal. Sumber yang lainnya lebih rumit. Ada baik, ada jahat, ada pengetahuan. Melambangkan banyak hal di luar Allah dan akibatnya mendatangkan kematian. Saudara-saudari, coba diperhatikan. Di dalam pohon pengetahuan di Taman Eden, seperti yang tertulis dalam Kejadian pasal 2, itu adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Apa ini maksudnya? Artinya, pohon pengetahuan ini belum tentu jahat. Pohon pengetahuan ini juga bisa sesuatu yang baik. Karena itu diberi nama pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Apa artinya, saudara-saudara? Artinya, kebaikan kita pun kalau dikerjakan di luar Kristus, maka hasilnya adalah maut. Maka hasilnya adalah kematian. Sebagai contoh, saudara-saudari, di dalam kisah dari Kain dan Habel dalam Kejadian pasal 4, tepatnya di dalam ayat yang ketiga, katakan, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara-saudari, dalam ayat ini kita melihat sangat menarik. Kain mempersembahkan hasil pekerjaannya. Ini tidak dikatakan hasil yang Kain berikan itu hasil yang jelek, yang bolong-bolong sayurnya. Enggak, bukan. Kain memberikan hasil yang terbaik dari pekerjaannya sebagai petani. Habel juga memberikan hasil yang terbaik dari pekerjaannya sebagai penggembala domba.
Tetapi saudara-saudari, yang diperkenan Tuhan adalah persembahannya Habel. Apakah berarti persembahannya Kain itu tidak baik? Tentu tidak. Persembahan Kain juga baik. Dia memberikan hasil yang terbaik. Tetapi yang Kain persembahkan itu bukan sesuai dengan hasrat hatinya Allah. Nah, bagaimana Habel itu bisa tahu hasrat hatinya Allah? Mungkin Habel pada saat itu diceritakan oleh kedua orang tuanya, yaitu Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, pada waktu itu Tuhan Allah membuatkan Adam dan Hawa itu pakaian dari kulit binatang. Tepatnya di Kejadian pasal 3 ayat 21. Di sini menunjukkan bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah perlu menyembelih binatang terlebih dahulu untuk menutupi manusia yang telanjang itu. Hal ini merupakan prinsip Allah, seperti yang tertulis dalam Ibrani pasal 9 ayat 22. Bagian B dikatakan, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi supaya manusia bisa diampuni dosanya, perlu ada penumpahan darah. Maka Habel belajar dari kisah Adam dan Hawa, sehingga dia mengembalakan domba bisa dipersembahkan kepada Allah. Nah, persembahan inilah yang diperkenan di hadapan Allah. Inilah yang sesuai dengan hasrat hati Allah. Habel memilih pohon kehidupan dibandingkan pohon pengetahuan yang baik dan jahat secara prinsip. Begitu pula juga dengan kehidupan kita hari ini. Saudara-saudari, kita lihat dunia hari ini. Banyak hal yang baik dan juga banyak hal yang jahat. Sebagai orang yang berpendidikan, sebagai orang yang normal, pasti kita mau memilih hal yang baik. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah hal yang baik ini itu membawa kita lebih dekat dengan Tuhan atau tidak? Apakah hal yang baik ini diperkenan Tuhan atau tidak? Apakah hal yang baik ini sumbernya adalah hayat atau pengetahuan baik dan jahat? Sebagai contoh, mendapatkan pekerjaan yang bagus, gaji yang bagus, itu sangat baik. Kita bekerja pun untuk eksistensi kita di bumi hari ini. Tetapi apabila pekerjaan kita yang baik itu membelenggu kita, sehingga kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan, sehingga kita tidak bisa berdoa, tidak bisa membaca Alkitab, karena kita disibukkan dengan kesibukan pekerjaan kita, apakah hal itu menjadi sesuatu yang baik lagi? Karena itu saudara-saudari, marilah kita sama-sama belajar bagaimana hidup kita perlu senantiasa memilih Allah sebagai sumber kita satu-satunya. Walaupun banyak hal yang baik dan yang jahat di sekitar kita, tapi biarlah apapun yang kita pilih, apapun yang kita lakukan, semuanya berasal dari Allah sebagai sumber kita. Sehingga dengan demikian, kita bisa apapun yang kita lakukan membawa kita kepada pertumbuhan hayat kita. Mana hayat Allah semakin bertambah di dalam kita semakin bertumbuh di dalam Allah, sehingga kita semakin serupa dengan Allah, menjadi ekspresi Allah, menjadi wakil otoritas Allah di bumi. Itulah makna hidup manusia. Itulah tujuan Allah menciptakan manusia, sehingga manusia bisa menjadi ekspresi Allah dan mewakili Allah, berkuasa untuk menanggulangi musuh Allah, yaitu sumber kematian. Tetapi saudara-saudari, apabila kita gagal, jangan khawatir. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hari ini saudara-saudara, Kristus telah menebus kita. Kematian Kristus dan kebangkitannya menjadi roh pemberi hayat masuk ke dalam kita, sehingga kita bisa mendapatkan hayat Allah, kita bisa menerima pengampunan dari Allah. Apabila kita jatuh, apabila kita berdosa, saudara-saudari, hanya perlu mengaku dosa kita dan berpaling kepada Allah sebagai sumber hayat kita. Karena saudara-saudari, Allah itu tidak pernah membiarkan manusia. Allah itu tidak pernah meninggalkan manusia. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah tidak meninggalkan mereka. Allah menyelamatkan mereka. Bahkan Allah datang sendiri ke dunia, jadi manusia yang bernama Yesus, menempuh kehidupan insani, mati, dan pada hari yang ketiga dia bangkit, naik ke surga, dan turun menjadi roh pemberi hayat di dalam setiap manusia yang percaya kepadanya. Karena itu saudara-saudari, semoga seluruh hidup kita, seumur hidup kita di dalam kehidupan kita, senantiasa menjadi orang yang memilih Allah sebagai sumber kita satu-satunya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau adalah sumber hayat. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Walaupun aku sering gagal, walaupun aku sering jatuh, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan aku dan tidak pernah membiarkan aku. Tuhan, kembali mempersembahkan diriku kepadamu. Dapatkanlah kehidupanku, bahwa aku menjadi orang yang senantiasa memilih hayat, senantiasa memilih Engkau sebagai sumberku satu-satunya. Sehingga dengan demikian, Engkau ada jalan untuk bisa mendapatkan ekspresimu di dalam diriku. Aku juga bisa bekerja sama dengan Engkau dalam menanggulangi musuhmu hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Saudara-saudari, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel of Blessings. Serta share video ini ke teman-teman, keluarga, dan kerabat kamu semua. Sehingga semua orang yang Anda kenal bisa memiliki kehidupan yang memilih Allah sebagai sumber satu-satunya. Amin. Anugerah menyertai kita semua.